banjir bandang kurang lebih 17.000 ya pemilih, 17.000 pemilih yang mengungsi dan ada beberapa TPS yang sampai hari ini kami belum melakukan pendataan karena pemilihnya masih ada di daerah pengungsian. Kemudian kendala dokumen kependudukan. Banyak dari pemilih yang terdampak banjir bandang banyak yang kehilangan dokumen kependudukan sehingga tidak agak sulit atau kalau dalam aturan tidak bisa dilakukan pemutahiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian karena pencocokan dan penelitian adalah mencocokkan data di KPU dengan dokumen yang ada di pemilih. Sementara pemilih tersebut kehilangan dokumen kependudukan, maka kami butuh kerjasama dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan untuk menerbitkan dokumen kependudukan secepatnya secara kolektif supaya pelaksanaan pemutahiran data pemilih bisa berjalan lebih cepat. Karena tahapan pemutahiran data pemilih sampai bulan Agustus ini tanggal 13 ini sudah kami anggap injury time ini. Sudah tanggal 3 ini tinggal 10 hari lagi, maka itu butuh diselesaikan dalam bentuk kebijakan koordinasi dengan pemerintah khususnya pemerintah nasional. Penyusunan hasil coklik mulai tanggal 7. Berarti seharusnya proses coklik itu sudah tuntas di tanggal 7. Kami target tanggal 7. Setelah itu disusun sampai tanggal 13. Sementara di daerah yang terdampak banjir di Luwu Utara masih progres cokliknya belum maksimal. Paling rendah sekarang masih di Luwu Utara kan untuk presentasi realisasi coklit. Sebenarnya di Luwu Utara itu di daerah yang terdampak banjir saja, yang lain berjalan normal. Ada beberapa desa, tapi kan pilkada ini tidak bisa harus menyeluruh. Satu desa saja bermasalah, maka tahapan itu harus diselesaikan. Tidak boleh dibilang tinggalkan saja, tidak usah melakukan data pemilih di situ, tidak bisa. Harus diselesaikan semua karena ada namanya rekap di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Hingga tanggal 3 berapa rekap? Hingga tanggal 3 Agustus berapa rekap di 12 kabupaten kota Kak? Kalau diakumulasi persentasenya itu bervariasi. Ada bahkan yang sudah hampir selesai seperti Bulukumba 90 sekian persen, 98 ya 97%. Kalau diakumulasikan 12 kabupaten kota Kak? Tanya Pak Usila sebentar datanya. Kami sebenarnya tidak hitung-hitung per akumulasi kabupaten kota, tetapi kami punya data per rata-rata gitu kan? Iya. Ada yang masih kurang lebih 10%. Di mana itu Kak 10%? Tanya Pak Usila datanya, kalau tidak salah 10%. Apa yang masih 10% data coklik? Kalau pelaporannya sampai hari Kamis ada 2 kabupaten kota yang masih rendah, tapi setelah kita cek lagi ternyata sekarang semua sudah di atas 50% pelaporan hariannya. Yang terendah kemarin itu Makassar dengan Toraja. Tapi Toraja pada hari Kamis itu juga setelah kita konfirmasi sesungguhnya hasil cokliknya mereka sudah di atas 70%. Cuma memang belum melaporkan secara online ke kita. Yang tercepat pelaporannya itu Bulukumba. Dia sampai hari Kamis tanggal 30 itu sudah diangkat 95,18%. Selesai itu tanggal ini. Sebenarnya sudah selesai. Bulukumba itu sisa 40 pada hari Kamis sisa 40 TPS, Kamis malam sisa 27 TPS yang itu pun juga sudah di angka 60-70% setiap TPS. Jadi dulu kayaknya akan lewat 13 Agustus kayaknya. Insya Allah teman-teman untuk di Luwu Utara tetap akan diupayakan tetap sesuai dengan tahapan bisa selesai di 13 Agustus. Tapi nanti kami akan lihat perkembangan terbarunya seperti apa. Hari ini kita kumpul di KPU. Apa yang kita lapor tadi sama Pak Ena Kak? Ya? Yang dilapor sama Pak Ena tadi terkait apakah cuma ini atau ada hal lain yang dilapor ke Pak Ena, Pak Nurdin? Oh Pak Nurdin, ya.
Jadi tadi yang disampaikan seperti disampaikan Pak Ketua, termasuk kita sampaikan soal di Luwu Utara itu. Di Luwu Utara secara keseluruhan ada 5 kecamatan yang terdampak di 14 kelurahan dengan total pemilih 17.256. Ya, jadi 44 TPS dan 14 kelurahan itu. Apa cuma itu atau ada hal lain mungkin? Nah itu kita juga sudah melaporkan dalam rakornas. Kebetulan ada rakornas dengan KPU RI se-Indonesia, kita rakor hari Jumat pekan lalu, bukan Jumat yang kemarin ya. Sebelumnya dihadiri oleh Direktur SIAK, Dirjen Dukcapil RI. Itu juga kita sudah laporkan agar ada penanganan khusus karena sesuai PKP 19 pasal 33C itu memang untuk daerah bencana ada perlakuan khusus. Nah, oleh Direktur SIAK Pak Tafib dijanjikan akan menurunkan tim untuk segera menerbitkan dokumen kependudukan para pengungsi yang sebelumnya telah perekaman. Oke.